Hey guys! Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Hai, balik lagi di video tentang frekuensi hopping, dimana pada video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan frekuensi hopping. Oke, di sini ada 3 soal. Kalau misalnya kalian ingin menjawab terlebih dahulu, silahkan pause dulu video ini. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan hasilnya, ayo kita jawab. Pertama-tama kita akan membahas soal yang ke-1 dulu ya. Bandingkan fractional load. Artinya di sini kita akan mencari fractional load, kemudian sel-sel GSM, artinya kita akan berfokus kepada GSM yaitu 900 MHz. Pada ketiga operator besar seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Artinya kita akan mencari masing-masing operator ini fractional load-nya. Jadi ini berapa gitu ya. Nah, apabila ketiganya itu menggunakan SFH yang 1x1, artinya memiliki grup yang sama. Kemudian dikasih tahu juga alokasi BCCH-nya itu sebesar 15 dan maksimum konfigurasinya untuk TRX ya, yaitu 444. Karena kita akan mencari fractional load ya teman-teman, dimana fractional load itu rumusnya TRX yang dipakai untuk TCH dibagi dengan M-alis, maka kita perlu mengetahui dulu berapa sih TRX yang dipakai untuk si TCH gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa sih yang dipakai, kita perlu hitung dulu ARFCN-nya. Nah, di mana ARFCN itu kan rumusnya yaitu bandwidth dibagi dengan guard band. Oke? Berarti kita akan mencari masing-masing si operator ini berapa sih bandwidth-nya gitu ya pada sel-sel yang GSM. Di sini adalah data-data mengenai GSM 900, yaitu ada Indosat, Telkomsel, dan XL. Nah, masing-masing ini memiliki rentang bandwidth, yaitu tinggal dikurangi saja frekuensi yang paling terbesar dikurangi dengan frekuensi yang paling terkecil. Artinya di sini kalau misalnya kita kurangi, hasilnya itu 10 MHz ya enggak? Nah, antara si downlink seperti ini dan uplink itu bandwidthnya sama. Kalau kita hitung di sini 10, di sini 10 gitu ya. Nah, maka dari itu kita tidak perlu meragukan berapa sih bandwidth antara uplink dan downlink karena mereka sama. Nah, kita akan bahas dulu mengenai operator si Indosat ya teman-teman. Nah, untuk bagian Telkomsel dan XL, kalian bisa mengikuti cara seperti ini, sama persis, cuman beda di bandwidth-nya aja. Oke, kita bahas dulu yang Indosat. Kita telah mengetahui bahwa si Indosat itu memiliki bandwidth sebesar 10 MHz pada GSM 900. Oke? Nah, untuk itu kita menghitung ARFCN-nya dengan membagi bandwidth tersebut sama si guard band-nya. 200 kHz. Kenapa guard band-nya itu 200 kHz? Karena pada video sebelumnya kita telah membahas bahwa masing-masing operator akan dibagi guard band-nya itu sebesar 200 kHz di sini, oke? Maka dari itu 200 kHz itu akan kita pakai. Ketika mereka kita bagi, dapatlah kita ARFCN untuk Indosat sebesar 50 biji, teman-teman. Nah, 50 ARFCN ini akan kita jejer ya seperti ini 1 sampai 50. Mengapa kita jejernya itu dalam satu baris? Karena dia menggunakan SFH 1x1, di mana 1x1 akan memiliki grup yang sama. Jadi seperti ini, akan kita jejer melalui grup yang sama. Jadi satu baris isinya 1 sampai 50 ya teman-teman. Nah, untuk mencari TRX yang dikonfigurasikan oleh TCH, maka kita perlu melihatnya dari pembagian ARFCN itu seperti ini. Nah, pada soal dikasih tahu bahwa BCCH-nya itu sebesar 15 pada si ARFCN. Maka dari itu dari 1 sampai 15 akan dipakai oleh BCCH. Di sini ditandai dengan warna biru ya, teman-teman. Nah, kemudian antara BCCH dengan TCH itu akan dikasih spacing frekuensi seperti frekuensi pembatas ya, si guard band-nya sebesar 1 carrier, yaitu di nomor 16 ya teman-teman. Nah, maka dari itu setelah nomor 16 ini yaitu 17 dan seterusnya, ini adalah nomor-nomor untuk si TCH-nya ya teman-teman, untuk TCH-nya. Berarti TCH-nya yang akan kita cari yaitu dari nomor 17 sampai 50. Nah, berarti kalau kita total berapa sih jumlah si ARFCN untuk TCH-nya dari 17 sampai 50? Itu gampang aja, tinggal kita kurangi 50 kita kurangi dengan 17 ya, hasilnya itu 33. Karena si 17 ini juga termasuk dalam range TCH, maka 33 kita tambah 1 jadinya 34. Artinya TCH yang akan kita pakai pada si Indosat itu sebesar 34 carrier. Di sini kita sudah dapat nih, berarti dari 17 sampai 50
itu akan dipakai untuk si TCH, oke, untuk si trafiknya, si usernya. Kalau kita lihat mayonya, berarti mayo dimulai dari 0, berarti 17 ini akan dikasih 0, mayo 0, kemudian 18 1, dan seterusnya sampai 33 gitu ya. Dan pembagian side-nya seperti ini. Oke, di sini ada TRX 0 yang pastinya diisi oleh B, C, CH, kemudian TRX 1, 2, dan 3 akan diisi oleh TCH. Oke, di sini TRX 1 akan diisi oleh mayo 0, di mana 0 itu angkanya 17. Di sini 0 angkanya 17, terus mayo 2 angkanya 19 ya teman-teman. Nih, 2 angkanya 19 dan 4 angkanya 21. Oke, pembagian antara side seperti ini. Sampai sini paham ya? Nah, maka dari itu kita bisa langsung menghitung fractional load-nya dengan membagi TRX yang dikonfigurasikan untuk TCH dengan si MALIS ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam satu site ini terdiri dari 3 sektor, sektor 1, sektor 2, sektor 3, di mana masing-masing si sektor akan memakai TCH itu sebesar 3, yaitu 1, 2, dan 3, seperti ini juga 3, ini juga 3. Nah, karena masing-masing sektor itu memiliki 3, maka TRX yang dikonfigurasikan untuk TCH ada 9, karena 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya ialah 9. Oke, dibagi dengan MALIS. MALIS yaitu jumlah keseluruhan si TCH, di mana jumlahnya itu sebesar 34. Oke, kita masih ingat 34 dari sini. Berarti dari sini sampai sini yaitu MALIS, di mana MALIS sebesar 34 carrier. Kemudian setelah kita membagi 9/34, kita kali dengan 100%, karena kita ingin merubah si fractional load ini menjadi persen gitu teman. Maka dari itu kita akan mendapatkan hasil sebesar 26,47%. Nah, di mana pembulatan yang terjadi di dalam pembagian ini akan dibulatkan ke bawah, jadi hasilnya itu 26. Walau di sini misalnya angkanya 6 nih, berarti 26,6. Itu akan tetap kita bulatkan ke bawah karena frekuensi yang tersedia itu terbatas. Kalau misalnya kita bulatkan ke atas, maka ada frekuensi yang lebih gitu ya. Walaupun lebihnya itu sangat sedikit, tapi itu berpengaruh. Maka dari itu kita bulatkannya itu ke bawah. Nah, sampai sini kita baru mendapatkan satu operator yaitu Indosat memiliki fractional load sebesar 26%. Untuk operator-operator selanjutnya seperti Telkomsel dan XL, kalian tinggal hitung yang sama persis seperti ini. Tapi yang membedakan ialah bandwidth-nya saja. Kalau misalnya Telkomsel memiliki bandwidth 7,5, kalau XL memiliki bandwidth 7,5. Maka dari itu kalian tinggal hitung dengan cara yang sama dan didapatkanlah masing-masing perbandingannya yaitu sebesar 26% untuk Indosat, terus 42% untuk Telkomsel dan 42% untuk si XL ya teman-teman. Kemudian semakin kecil nilai fractional load seperti ini, maka kualitas jaringan akan semakin baik. Kenapa semakin baik? Karena dia memiliki bandwidth yang lebih lebar. Dimana kalau misalnya Indosat memiliki bandwidth 10 MHz ya, kalau misalnya Telkomsel dan XL itu memiliki bandwidth 7,5. Nah, maka dari itu makin besar si bandwidth, maka fractional load akan semakin kecil, lalu kualitas jaringannya akan semakin baik.